Jumpa lagi dengan saya Tarolai. Saya akan melanjutkan mengenai eksploitasi dari command injections. Dalam video saya sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana terjadinya suatu command injections. Sedikit refresh, jadi dalam page ini kita lihat bahwa aplikasi ini menjalankan suatu eksternal operating system command, dalam hal ini nslookup, yang akan melakukan nslookup terhadap suatu domain yang kita input di dalam hostname atau IP address ini. Jadi kalau kita melakukan input cnn.com, dia akan menampilkan hasilnya seperti ini. Dan seperti kita ketahui, kita bisa melakukan attack dengan command injection, misalnya ls, maka kita akan lihat bahwa ini adalah hasilnya. Dan kalau kita lanjutkan lagi, seperti yang saya sampaikan di sini, bahwa kita bisa melihat dari sisi isi dari folder yang menjadi root folder dari aplikasi ini. Dari semua ini, saya tertarik dengan satu folder yang mana adalah yang disebut dengan folder test. Kenapa saya tertarik di sini? Karena secara penuh itu permissionsnya dari folder test ini adalah read, write, dan execute secara penuh. Jadi kalau di dalam Linux itu 777. Nah, ini akan menjadi catatan saya yang akan kita lihat di akhir video ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita selalu mengulang-ulang inject suatu command dari setiap ini kita harus inject, setiap kali ini kita harus inject, dan sebagainya. Saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa melakukannya itu secara interaktif. Caranya adalah saya menggunakan aplikasi Netcat. Jadi saya menggunakan Netcat. Saya listen di port 4444. Maka seperti kita ketahui bahwa Netcat akan listen, nunggu connections dari manapun yang akan masuk ke port 444. Nah, di sini saya akan memberikan suatu koneksi. Saya inject juga sama, netcat min i. Dalam hal ini saya mengeksekusi shell command, bin shell, yang mana kemungkinan kalau ini Windows kita akan dapat suatu bash shell ataupun bourne shell. Nah, saya akan melakukan koneksinya ini ke IP saya, dan portnya adalah 444. Jadi saya memberikan koneksi ke mesin saya sebagai attacker. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa di sini kita akan mendapatkan connection sudah receive di sini. Berarti sekarang saya mendapatkan suatu shell dari sini yang langsung terhadap mesin ini, dan saya bisa melakukan secara interaktif di sini. ls mendapat di sini, cd akan masuk di sini, ls kita lihat sudah naik di atasnya lagi, cd atasnya lagi, ls naik lagi, dan seterusnya. Dan shell ini adalah shell yang sangat interaktif. Even saya bisa langsung cat etc pas wd dan seterusnya. Even mungkin saya juga bisa add user dan
dan seterusnya, dan anything. Intinya adalah ini adalah shell dari yang berhubungan dengan web server. Jadi saya semacam dapat terminal yang ada di mesin saya terhadap mesin yang saya attack gitu. Dan dengan cara ini saya bisa melakukan attack secara interaktif. Jadi saya tidak perlu lagi copy input di sini, yang mana kita harus ingat posisinya ada di folder mana dan sebagainya. Jadi dengan teknik ini saya bisa melakukan attack secara interaktif. Nah, bisa juga kita membuat suatu script seperti saya sampaikan tadi, bahwa dengan ini kita lihat bahwa ada satu folder namanya test, yang mana permissionsnya itu adalah read write execute secara penuh di sini. Nah, folder inilah yang akan saya gunakan. Daripada saya setiap kali harus inject di sini, bikin shell di sini, saya mau membuat suatu script PHP yang mana saya bisa akses terus-menerus. Dalam hal ini, saya membuat suatu script seperti ini. Jadi saya inject ini echo. Jadi saya menulis, intinya ini adalah PHP script yang mana isinya adalah saya membuka shell ke mesin saya. Dalam hal ini IP saya 1. Lalu script ini saya tulis ke dalam di folder test, namanya nc connect. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau saya inject di sini, maka memang tidak ada di sini. Tetapi kalau kita lihat di sini, ls test, kita akan lihat bahwa script saya PHP ini sudah terinput di situ. Dengan demikian, saya bisa menanti lagi di sini, connection di sini, listening. Nah, saya nggak perlu lagi ngetik di sini, tetapi saya cukup membuat connection di sini. .php. Dengan saya mengeksekut di sini, maka saya sudah langsung mendapat buka shell saya di sini. Dan sekarang hal yang sama saya sudah bisa mendapatkan ini. Tetapi posisi saya sekarang ada di folder test. Jadi kalau saya harus upload lagi, move up satu level up folder, maka akan masuk ke folder selanjutnya. Jadi dengan demikian saya menanamkan suatu PHP backdoor di dalam aplikasi ini. Demikian video saya, semoga memberikan inspirasi bagaimana melakukan suatu attack terhadap ataupun melakukan eksploitasi terhadap suatu vulnerability. Sekali lagi, hacking itu adalah masalah kreativitas kita untuk mengeksploit lubang-lubang celah-celah keamanan yang ada. Bagaimana kita secara kreatif memanfaatkan celah-celah itu. Jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel saya untuk video-video menarik lainnya.